Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Erceni Seung Sutejo, NIM 2020 310071, Prodi Agribisnis, tugas demografi. Baik, di sini saya mengambil dua subtema. Yang pertama itu tentang konsep kependudukan dan yang kedua itu tentang sumber data kependudukan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan. Penduduk adalah mereka yang berada di dalam dan bertempat tinggal atau berdomisili di suatu negara atau menetap sampai lahir. Di dalam konsep kependudukan ini terdapat dinamika kependudukan. Jadi, dinamika kependudukan adalah perubahan penduduk. Perubahan tersebut selalu terjadi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera yang sering disebut sebagai perkembangan kependudukan. Di dalam konsep kependudukan ini, kita juga mempelajari tentang laju pertumbuhan penduduk. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu angka kelahiran. Di dalam angka kelahiran ini terdapat juga beberapa subtema, yaitu angka kelahiran kasar, yang kedua itu angka kelahiran khusus, yang ketiga angka kelahiran umum. Yang kedua itu angka kematian atau mortalitas. Di dalam angka kematian ini sama seperti angka kelahiran. Ada angka kematian kasar, ada juga angka kematian khusus, dan angka kematian umum. Dan yang ketiga itu migrasi. Migrasi itu terjadi jika di suatu wilayah terjadi kepadatan penduduk, maka terjadi perpindahan atau migrasi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Yang kedua, saya akan membahas tentang sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan adalah data yang dikumpulkan oleh pemerintah atau instansi tertentu yang bertujuan untuk pembangunan daerah dan masyarakat, yang kemudian hasil dari pendekatan tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk pembangunan masyarakat menuju yang lebih baik. Berdasarkan tipenya, sumber data penduduk terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder. Sumber data primer berarti sumber data yang langsung berasal dari sumbernya. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari data yang sudah diperoleh. Manfaat dari sumber data dan sistem informasi kependudukan ini adalah akan menghasilkan data kependudukan yang akurat baik dari segi jumlah penduduk maupun ekonomi. Penerapan sistem informasi data kependudukan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.